Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Kita kembali akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan itu yang akan memberikan semangat kekuatan bagi kita semuanya. Mari kita akan langsung membuka di dalam pembacaan kita, Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 3. Markus 6 ayat 1 sampai 3, demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Puji Tuhan, di dalam pembacaan kita hari ini saya memberikan tema firman Tuhan yaitu penolakan. Dalam pelayanan Tuhan Yesus di kota-kota lainnya, ketika Yesus ada di atas muka bumi ini, dia melayani banyak kota, daerah-daerah yang dia telusuri, maka di sana Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Pengajaran-pengajaran yang ajaib, pengajaran-pengajaran yang dahsyat yang dilakukan oleh Yesus dapat membuat banyak orang menjadi percaya kepadanya. Namun di dalam perikop Markus pasal yang ke-6, di sini dikatakan bahwa Yesus ditolak di Nazaret. Ketika dia melayani di daerah-daerah lain, di kota-kota lain, dia banyak melakukan mujizat, dia bisa bekerja dengan leluasa. Namun saat dia kembali ke daerahnya di Nazaret, dia tidak dapat melakukan banyak mujizat. Ya, kita perhatikan di dalam ayat yang kelima. Di ayat yang kelima di sana dikatakan, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Apakah yang menjadi penyebabnya? Kalau di kota lain, di daerah-daerah lain, Yesus bisa melakukan mujizat, dia bisa mengerjakan, melayani dengan pengajarannya yang luar biasa. Namun di tempat asalnya, di Nazaret ini, dikatakan di dalam ayat yang kelima, dia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Apa penyebabnya? Kita lihat di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 di sana, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jadi penyebab bahwa Yesus tidak dapat melakukan mujizat di Nazaret, di kota asalnya, adalah karena disebabkan kedegilan hati dan ketidakpercayaan mereka kepada Yesus. Kemudian yang kedua, penyebab yang kedua di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga adalah, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yang kedua, penyebab bahwa Yesus tidak dapat melakukan mujizat atau bekerja dengan leluasa di kota Nazaret, kota asalnya, adalah karena kekecewaan mereka. Di ayat yang kedua, kalau kita memperhatikan, di ayat yang kedua, pelayanan dan pengajaran Yesus yang luar biasa ini membuat orang banyak, membuat jemaat-jemaat pada waktu itu mereka sangat kagum, mereka sangat takjub mendengarkan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Dan apa yang membuat orang banyak ini ingin tahu banyak tentang Yesus. Mereka dengan penasaran ingin tahu dari mana sih Yesus ini punya kekuatan, punya kuasa, punya kekuatan yang membuat Yesus bisa melakukan tanda-tanda, mujizat-mujizat pada waktu itu. Mereka begitu senang dengan pengajaran Yesus.
Mereka kagum dengan ajaran-ajaran Yesus, hikmatnya Yesus, kuasanya Yesus yang luar biasa itu. Tetapi mereka tetap menolak Yesus. Menolak artinya mencegah, tidak menerima. Apa yang menjadi alasan mereka menolak Yesus? Kita melihat di ayat yang ketiga tadi, Bapak Ibu. Di ayat yang ketiga, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi bahwa apa yang menjadi alasan mereka menolak Yesus adalah di ayat yang ketiga, karena status Yesus. Dia hanyalah anak seorang tukang kayu, dan dia juga menjadi seorang tukang kayu seperti ayahnya. Mereka melihat kesederhanaan Yesus. Kalau dilihat dari pelayanan Yesus, pengajaran Yesus, luar biasa. Mereka senang, mereka bisa melihat mujizat, mereka mendengar bahwa Yesus ini melakukan banyak mujizat dengan kuasanya, dengan hikmatnya yang luar biasa. Tetapi kalau kita melihat, saat mereka memperhatikan dan tahu bahwa Yesus ini hanyalah anak seorang tukang kayu, maka dikatakan di dalam firman Tuhan, mereka kecewa dan menolak dia. Alasan ini seringkali diucapkan oleh banyak orang. Yang ada di dalam hati mereka adalah sudah tertanam penolakan, menolak Yesus, menolak firman, menolak pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Sehingga ketika mereka mendengar, meskipun firman Tuhan itu bagus, firman Tuhan itu luar biasa, dengan hikmat-hikmat yang disampaikan oleh Yesus itu hikmat yang luar biasa, karena memang Tuhan Yesus melayani dengan kuasa dari sorga, kuasa dari Allah, bisa membuat orang banyak takjub dan heran, dan mereka mengagung-agungkan Yesus. Tetapi pengajaran yang luar biasa, firman Tuhan yang luar biasa itu tidak dapat masuk di dalam hati mereka, karena dari dalam hati mereka sudah menolak Yesus. Dan menolak Yesus ini akhirnya ketika melihat statusnya Yesus itu dijadikan alasan oleh mereka untuk mereka tidak dapat menerima Yesus dan pengajaran-pengajarannya. Meskipun mereka kagum, meskipun mereka melihat ajaran Yesus yang begitu luar biasa, ya. Orang banyak tidak dapat menerima pengajaran Yesus, tidak dapat menerima firman karena melihat latar belakang Yesus, anak seorang tukang kayu. Melihat latar belakang kehidupan keluarganya Yesus, dia hanyalah keluarga yang sederhana. Kita melihat bahwa di hari-hari ini, di tengah-tengah kita, Tuhan juga mempercayakan ada pelayan-pelayan Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana mereka juga memiliki latar belakang kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, ekonomi, sosial mereka, atau mungkin latar belakang pendidikan mereka yang terbatas, sederhana, tidak seperti yang kita harapkan mungkin, sehingga itu membuat kita tidak dapat menerima firman. Sehingga itu mungkin membuat kita kecewa, oh dia hanyalah orang yang biasa, oh dia ternyata pendidikannya terbatas dan lain sebagainya. Sehingga firman yang disampaikan itu sebenarnya adalah harta yang luar biasa, sesuatu yang terpenting. Kita menjadi menolaknya hanya karena kita memperhatikan siapa yang menyampaikan, hanya karena kita memperhatikan latar belakang yang menyampaikan. Hamba-hamba Tuhan memiliki latar belakang yang berbeda-beda, pelayan-pelayan Tuhan, tetapi kita perlu belajar Bapak Ibu bahwa mereka adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, yang diutus oleh Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan sesuatu yang sangat penting karena kita memperhatikan hal-hal yang tidak terlalu penting. Hanya karena kita memperhatikan siapa dia, siapa keluarganya, bagaimana latar belakangnya, bagaimana kehidupan sosialnya, maka kita kehilangan firman yang berharga itu. Karena kita memperhatikan hal-hal yang tidak terlalu penting.
Akibatnya apa? Kita melihat di ayat yang kelima bahwa orang-orang yang menyepelekan firman yang disampaikan hanya karena memperhatikan siapa yang menyampaikan, latar belakang yang menyampaikan, akibatnya di ayat yang kelima adalah di sana ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Saat kita menolak firman Tuhan karena dengan alasan tidak suka dengan yang menyampaikan, tidak suka karena keberadaan orang yang menyampaikan itu hanyalah orang biasa, mungkin tingkat pendidikannya terbatas, tidak seperti yang kita inginkan, maka kita melihat akibatnya adalah tidak dapat menerima berkat, tidak dapat mengalami mujizat. Kenapa? Karena dari dalam hati sudah ada penolakan itu. Apa yang ada di dalam hati itu akan keluar, itu akan berdampak keluar. Oleh sebab itu bahwa ketika kita mendengar firman, responi dengan baik tanpa kita harus berpikir atau memperhatikan atau melihat siapa yang menyampaikannya, tapi kita lebih memperhatikan apa yang disampaikan, firman apa yang diberikan untuk dapat kita ambil menjadi pelajaran dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-13, di sana dikatakan firman Tuhan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasan. Apapun yang kita buat, respon kita terhadap firman Tuhan itu berdampak di dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami akibatnya jika kita meremehkan firman hanya karena alasan siapa yang menyampaikan itu mungkin tidak mengenakan hati atau tidak menyukakan hati kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memiliki hati yang lembut untuk menerima firman siapapun yang menyampaikannya. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 21, di sana dikatakan firman Tuhan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Untuk kita dapat menerima firman, maka kita harus memiliki hati yang lemah lembut supaya firman Tuhan itu dapat masuk di dalam kehidupan kita. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita mendoakan hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan supaya dipakai Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Sehingga ketika kita mendengarkan firman, kita bukan lagi melihat latar belakangnya orang itu, hamba Tuhan itu, tetapi kita melihat bahwa hamba Tuhan karena berkat doa-doa Bapak Ibu, ya, berkat doa daripada jemaat, maka hamba Tuhan itu melayani dengan pengurapan, dengan kuasa, dan Tuhan menyertai dalam setiap pelayanannya. Ayatnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13. 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Puji Tuhan, biarlah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita menghargai siapapun yang melayani, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, karena mereka dipilih oleh Tuhan. Terlebih lagi yang terpenting adalah firman yang disampaikan itu adalah harta yang mahal, itu adalah hal yang penting dalam kehidupan kita yang perlu kita perhatikan dan perlu kita terima. Puji Tuhan. Kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan, sehingga hari ini kita boleh kembali diingatkan firman Tuhan yang terpenting yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, itu yang harus kita responi dengan baik supaya kehidupan kita terus bertumbuh, berbuah semakin indah dan mulia di hadapan Tuhan. Mari kita akan sama-sama tutup di dalam doa.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab setiap firman itu berguna bagi kami untuk memperbaiki kehidupan kami lebih hari, lebih baik dan menyenangkan hatinya Tuhan. Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang meresponi firman Tuhan dengan benar, meresponi firman Tuhan dengan hati yang lemah lembut, supaya kehidupan kami dapat mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih, kami bersyukur menerima firman Tuhan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin.